scene akan berfokus kepada seorang pegawai pabrik yang hampir bangkrut. Ia bernama Jensen. Setelah mendapatkan bayaran atas kerja kerasnya tanpa diduga, segerombolan polisi datang dan menyerang seluruh pekerja di pabrik tersebut. Setelah mendapatkan serangan yang lumayan agak brutal, akhirnya Jensen dan para pegawai lainnya pun balik melawan para polisi tersebut. Hingga cerita malam pun tiba. Setelah perkelahian yang lumayan agak panjang, akhirnya Jensen pun pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan sang istri. Sesampainya di rumah, Jensen langsung disambut dengan kecupan hangat dari sang istri. Dan saat Jensen ingin membabi rudal serabi sang istri dengan tongkat saktinya, anak semata wayangnya mereka malah menangis dan menandakan bahwa mereka harus menunda hasrat sementara waktu. Kemudian Jensen pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya, dan tiba-tiba dia melihat sang istri sudah terkapar tak bernyawa. Kemudian ia mendapatkan sebuah serangan yang membuatnya pingsan. Dan ketika ia terbangun, beberapa polisi sudah berada di TKP untuk menangkapnya. Yang ternyata ia dituduh dan menjadi pelaku atas pembunuhan istrinya sendiri. Kemudian ia dibawa ke sebuah penjara bernama Terminal Island. Dan sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu ke channel kami agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jika sudah subscribe, mari kita gaskan. Seperti anak baru pada umumnya, Jensen mendapatkan ucapan selamat datang dengan bulian dan para preman kelas kakap di penjara tersebut. You hear that, everyone? Dan setelah kekacauan kecil itu pun selesai, kepala sipir yang bernama Hennessy pun meminta anak buahnya untuk membawa Jensen ke hadapannya. Dia ingin agar Jensen ikut berpartisipasi dalam bersetubuh acara yang bernama Death Race. Hennessy juga ingin merubah John karakternya menjadi seorang Frankenstein yang baru saja menghilang. Karena para penonton sangat menyukai Frankenstein dan ingin agar ia selalu ada di arena balapan, ia juga mengatakan bahwa untuk bisa bebas dari penjara tersebut, dia harus memenangkan 5 pertandingan. Kemudian Hennessy membawa Jensen ke bengkel untuk memperkenalkan tim yang akan membantunya di sana. Ia berkenalan dengan seorang pelatih dan dilengkapi dengan 2 teknisinya. Ia juga diperkenalkan dengan mobil yang bisa dipakai Frank untuk dipergunakan saat waktunya balapan. Kemudian sang pelatih pun memperkenalkan satu persatu pembalap yang akan menjadi saingannya nanti. How many people has Frank killed? Were they? Singkat cerita, balapan pun tiba. Para narapidana pun langsung pecah ketika melihat Frankenstein yang menandakan bahwa sang legenda telah kembali. Dan sebelum balapan dimulai, para pembalap pun diberikan navigatornya masing-masing. Dan Frank sendiri mendapatkan Casey yang menjadi navigatornya, dan sedangkan Jenkins jugalah yang menjadi navigator dari Frank generasi pertama. Setelah acara perkenalan telah selesai, mereka pun langsung bersiap di posisi masing-masing dan balapan pun dimulai. Pertama, terdapat 9 pembalap yang mengikuti acara Death Race itu. Seperti biasa, Joe yang sangat ingin sekali mengalahkan Frank terus menyerang dan menyudutkannya. Dan ada hal yang kalian perlu ketahui, bahwa kalian bisa mengaktifkan fitur menyerang dan bertahan ketika kalian melewati sebuah lingkaran bersinar. Jika kalian melewati tengkorak yang sama dan ketika fitur penyerangnya telah aktif, mereka semua pun langsung berlomba-lomba untuk mendapatkan ketiga fitur tadi. Dan salah satu di antara mereka harus mati karena menginjak lingkaran bergambar. Peserta harus mati karena serangan roket dari peserta lain. Frank sendiri cukup kesulitan di pertandingan perdananya, namun ia juga berhasil membakar salah satu mobil yang mengganggunya. Dan ketika kemenangan berada di depan mata, ia malah tertegun karena melihat seorang peserta yang menirukan gaya pembunuh istrinya, dan hal itu membuat peserta lain menabraknya dan membuat Frank harus kalah dalam pertandingan pertamanya.
Akibat kekalahannya itu, Nessie memanggil Frank dan ia mengingatkan agar Frank melakukan balapan lagi. Namun seketika itu juga Frank langsung menolak karena ia sudah tahu jika Hennessy adalah dalam dibalik kematian sang istri. Akan tetapi Hennessy yang mempunyai informasi tentang anak Frank kemudian memanfaatkan keadaan agar Frank bisa dijadikan budak selama-lamanya. Dan dengan berat hati akhirnya Frank mau tidak mau melakukan balapan agar anaknya semata wayangnya tetap baik-baik saja. Frank juga menjanjikan bahwa ia akan menjadi monster sesuai yang diinginkan oleh Hennessy. Kemudian Frank kembali ke bengkel untuk memperbaiki mobilnya dan tiba-tiba ia melihat peserta balap yang tidak sengaja melewatinya. Ternyata ia adalah orang yang melakukan gerakan yang sama persis dengan orang yang membunuh istrinya. Waktu itu Frank yang dipenuhi amarah pun mulai mengikuti orang itu dan ternyata itu hanyalah perangkap. Namun beruntung salah satu temannya datang memberikan kesempatan kepada Frank untuk balik melawannya. Setelah Frank hampir membunuhnya, akhirnya ia mulai buka mulut tentang pembunuhan itu yang ternyata benar bahwa otak dibalik semua itu adalah Hennessy itu sendiri. Belum selesai ia bercerita bahwa Nessie langsung menyetrum mereka dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya 6 peserta yang tersisa bersiap untuk balapan yang selanjutnya. Namun anehnya di balapan yang kedua ini Frank tidak menancap gasnya. Terlebih dahulu malah ia membawa navigatornya menuju ke terowongan. Tanya apakah Casey membunuh Frank sebelumnya dan ternyata Casey mengakui dialah orang yang telah membunuh Frank di awal tadi. Sebenarnya ia tak ingin membunuh Frank akan tetapi ia hanya ingin Frank kalah dalam balapan agar Frank tidak bisa keluar dari penjara dan dirinya akan langsung dapatkan surat pembebasannya. Dan lagi-lagi hal itu adalah perintah dari Hennessy yang tak ingin kehilangan pembalap kesukaannya. Setelah mendapatkan jawaban dari Casey, akhirnya Frank kembali melanjutkan balapannya yang sempat terganggu. Kemudian ia langsung menyerang Joe. Dan dilanjutkan dengan penyerangannya terhadap orang yang telah membunuh istrinya. Dan dengan kecerdasan seorang Frank, akhirnya ia dapat dengan mudah membunuh manusia laknat itu. Setelah itu Frank langsung menatap sebuah CCTV yang mengartikan bahwa Nessie orang selanjutnya yang akan ia bunuh. Mengetahui makna dari tatapan itu, Hennessy langsung mengeluarkan kapal tempur dan alat pembunuh massal kesayangannya. Dengan keluar mobil tempur itu menyebabkan semua pembalap tewas. Dan hanya menyisakan Frank dan Joe, orang yang mulai terdesak tidak mau menyia-nyiakan nyawanya begitu saja. Kemudian ia mengajak musuh bebuyutannya untuk bekerja sama karena ia juga tidak punya pilihan lain. Akhirnya pun ia bersedia untuk diajak bekerja sama. Frank yang sudah dari awal mempunyai rencana langsung merealisasikan rencananya bersama Joe. Dan akhirnya momen yang mereka berdua tunggu-tunggu telah tiba dan membawa mobil tempur itu ke tempat lingkaran tengkorak. Hal itu membuat mobil kesayangan Hennessy hancur tak tersisa. Pada pertandingan kedua ini dimenangkan oleh Joe hingga ia hanya membutuhkan 1 kali kemenangan agar bisa keluar dari penjara busuk tersebut. Nessie yang mulai panik akhirnya menyusun rencana dan memasang sebuah bom tepat di bawah mobil Frank. Untuk menghindari kecurigaan, Nessie pun mengumpulkan semua napi di lapangan dan mulai beroperasi di sana. And know that the first man ever. Si pelatih pun langsung mengajak Frank untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Kemudian ia memperlihatkan cuplikan balapan di ronde pertama. Dan terlihat ternyata di balik tembok itu terdapat jalan keluar yang bisa membawa Frank dan yang lainnya kabur dari sana. Dan setelah mengetahui hal itu, Frank pun langsung memulai rencana pelariannya. Seketika itu juga Frank langsung mengajak Joe untuk ikut andil dalam perencanaan tersebut karena juga ingin pergi dari penjara itu dan tinggal di Miami. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat dua peserta terakhir dari acara Death Race mulai bersiap-siap dari garis start dan kini mobil mereka dilengkapi dengan persenjataan yang mereka perlukan untuk saling membantai di atas licinnya jalan. Belum balapan dimulai, Nessie pun menghampiri Frank untuk memberikan sebuah surat pembebasan yang faktanya surat pembebasan itu tidak akan berguna ketika ia akan mati ketika akan memenangkan balapan. Dan setelah semua peserta memasuki mobil bersama dengan para navigatornya, balapan akhirnya pun dimulai.
Dengan masih ketat seperti biasa, meski kali ini juga tak terlalu brutal menghadapi Frank, dan sampailah di penghujung balapan, Nessie melihat Frank terus mendominasi balapan dan mulai melancarkan rencananya untuk meledakkan bom tadi. Namun tiba-tiba Joey menembakkan meriam ke arah mobil Frank, akan tetapi tembakannya tidak mengenai Frank, melainkan menghancurkan dinding yang menghalangi jalan keluar mereka untuk kabur. Dan seketika itu Nessie pun langsung panik dan mengarahkan semua petugas yang ada di sana untuk menangkap Frank dan Joe. Kemudian dia langsung menekan tombol kontrol jarak jauh yang akan meledakkan bom di bawah mobil Frank. Namun ternyata mobil itu tidak kunjung meledak dan akhirnya membuat Nessie semakin marah. Faktanya sang pelatih telah mengetahui keberadaan bom itu dan telah menjinakkannya. Sisi lain, Frank mulai terdesak karena kejaran para polisi, lalu dengan gagah berani mengajukan diri untuk menyamar jadi Frank dan menyerahkan diri karena ternyata ia juga telah diberikan surat pembebasan dari Nessie. Dan berita tertangkap kembalinya Frank membuat Nessie menuai banyak pujian, dan ia juga memberikan surat dan kado sebagai apresiasi dan keberhasilannya. Namun ketika kado itu dibuka, tiba-tiba saja ternyata mengirimkan kado itu bukanlah dari luar lapas, melainkan kiriman dari pelatih Frank Lopers. 26 bulan kemudian, kini Jason Frank telah menjadi sahabat karib dan sekarang sudah mengambil alih hak asuh anaknya kembali, dan ia juga berniat untuk memulai kembali bahtera rumah tangganya bersama dengan navigator cantiknya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.